Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Saya Ummu Habibah dan teman saya Zazila akan memaparkan materi tentang tahapan dan jenis penelitian ilmiah. Definisi penelitian ilmiah. Definisi penelitian ilmiah atau riset ilmiah adalah suatu proses pencarian kebenaran yang belum terungkap secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah di sini bersifat ilmu atau syarat dengan kaidah ilmu pengetahuan. Karya ilmiah adalah suatu karya yang membahas atau mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan informasi atau data. Ini bisa dilakukan dengan cara observasi maupun studi literatur seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Pada tahapan berikutnya, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, maka yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis sendiri memiliki arti jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga atau dugaan, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Tahapan yang selanjutnya yakni melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara atau praduga yang telah kita buat di tahapan sebelumnya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. Selanjutnya, tahapan berikutnya yakni menganalisis data. Di tahapan ini, data-data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram, sehingga mudah untuk dianalisis. Yang selanjutnya, tahapan yang keenam yakni membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya praduga, tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Jadi tidak ada pendapat pribadi sama sekali. Kesimpulan merupakan jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Tahapan yang terakhir yakni mengomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah mengomunikasikan atau mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis ataupun melalui forum diskusi ataupun melalui seminar-seminar. Seperti 1. Berpola pada masalah datanya. Asal dan cara pengumpulan datanya. Yang termasuk dalam berpola pada masalah dasarnya yakni penelitian primer dan penelitian sekunder. Yang kedua, berpola pada proses penelitiannya. Yang termasuk dalam berpola pada proses penelitiannya seperti penelitian pada observasional, penelitian pada eksperimental. Yang ketiga yakni berpola pada metodologinya, seperti contohnya penelitian deskriptif, penelitian inferensial atau analitik, dan aspek pendekatannya.
Contohnya terdapat pada penelitian longitudinal. Yang dimaksud dengan penelitian longitudinal adalah salah satu jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Penelitian jenis ini sengaja digunakan untuk penelitian jangka panjang karena menggunakan waktu yang lama. Karakteristik dan cakupan utama dari penelitian longitudinal meliputi data dikumpulkan untuk setiap variabel pada 2 atau lebih periode waktu tertentu, subjek atau kasus yang dianalisis sama, atau setidaknya dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode berikutnya. Ini penelitian transversal. Penelitian transversal ini adalah penelitian yang dilakukan sekali pada objek tertentu berdasarkan waktu pengamatannya. Contohnya pada penelitian retrospektif. Yang dimaksud dengan penelitian retrospektif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan data pada masa lalu atau historis. Selanjutnya ada pada penelitian prospektif. Yang dimaksud dengan penelitian prospektif adalah penelitian untuk meramalkan apa yang akan terjadi yang berdasarkan tempat penelitiannya. Ada pada penelitian laboratorik, penelitian klinik, penelitian lapangan. Jenis yang terakhir yakni berdasarkan bidang ilmunya. Ada pada penelitian kesehatan, penelitian psikologi, dan penelitian biologi serta sebagainya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.